Pembahasannya ada pendahuluan, profil perusahaan, identifikasi keputusan manajerial, analisis teori mikroekonomi dalam pengambilan keputusan, terus evaluasi keputusan, identifikasi masalah, alternatif solusi, kesimpulan dan referensi. Latar belakang kami memilih perusahaan PT FKS Food Sejahtera karena PT FKS Food Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman. Awalnya PT Asia Inti Selera yang memproduksi sembako seperti bihun kering dan mie kering didirikan pada tahun 1959 sebagai bisnis keluarga dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. PT Asia Inti Selera diakuisisi oleh PT Tiga Pilar Sejahtera pada tahun 2003, kemudian berganti nama menjadi yang sekarang. PT FKS Food Sejahtera aktif berinovasi dan berekspansi seperti meluncurkan produk rasa pedas serta memperluas pasar Asia Tenggara dan ke Cina. Relevansi dengan prinsip mikroekonomi. Yang pertama, teori produksi dan efisiensi biaya. PT FKS Food mengelola proses produksi makanan dan mengoptimalkan input, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan modal agar efisien. Ini mencerminkan teori produksi dalam mikroekonomi, yaitu bagaimana produsen meminimalkan biaya untuk memaksimalkan output. Yang kedua, analisis biaya, penjualan, dan laba. Dalam mikroekonomi, perusahaan mengejar maksimalisasi laba studi tentang pengaruh penjualan neto dan beban usaha terhadap laba PT FKS Food. Profil perusahaan. Sejarah singkat, didirikan awalnya sebagai PT Asia Inti Selera pada tahun 1959. Kemudian operasi komersial pada tahun 1990 diakuisisi oleh PT Tiga Pilar Sejahtera pada tahun 2003, kemudian melakukan rebranding pada tahun 2021. Perusahaan berganti nama menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk. Bidang usahanya, PT FKS Food Sejahtera Tbk bergerak dalam industri makanan, khususnya dalam produksi dan distribusi makanan pokok dan makanan konsumen. Produk utama perusahaannya meliputi mie instan, bihun, keripik, taro, biskuit, dan permen. Produk yang dihasilkan seperti gambar berikut ya. Ada taro, terus bihunku, mie kremes. Terus segmentasi pasar. Yang pertama, PT FKS Food menargetkan konsumen muda, khususnya Gen Z, yang memiliki minat tinggi terhadap makanan pedas dan inovatif produk seperti cabai. Kemudian yang kedua, pasar tradisional dan UMKM. PT FKS Food juga melayani pasar tradisional melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah. Contohnya kolaborasi dengan restoran bakso Malang untuk memasarkan produk bikin rasa soto dan laksa. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas distribusi dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua, pasar tradisional. PT FKS itu telah memperluas jangkauan pasarnya ke luar negeri, seperti ke Cina dan Spanyol untuk periode 2023 sampai 2024. Produk unggulannya itu taro, bihunku, mie kremes, dan mie ayam dulur. Diekspor ke berbagai negara. Kondisi pasar FKS Food Sejahtera Tbk beroperasi dalam pasar yang lebih menyerupai oligopoli. Perusahaan ini bersaing dengan beberapa
beberapa perusahaan besar dalam industri makanan olahan di Indonesia, seperti Indofood, Mayora, dan Bingsu, yang masing-masing memiliki pangsa pasar yang besar. FKS Food Sejahtera juga menjadi pemimpin di beberapa kategori produk tertentu, seperti mie instan dan meskipun banyak perusahaan yang beroperasi di industri ini, pasar ini cenderung didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Kondisi ini menunjukkan karakteristik pasar oligopoli, di mana beberapa perusahaan utama memiliki pengaruh besar terhadap harga dan penjualan produk. Riwayat perusahaan memiliki sejarah yang panjang dan pengalaman di industri makanan. Kepemilikan perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang jelas dan stabil. Bisnis perusahaan memiliki fokus bisnis yang jelas dan strategi yang kuat. Identifikasi keputusan manajerial. Keputusan produksi yang pertama, inovasi produk dan penyesuaian dengan tren pasar. Aisyah memperkenalkan merek baru yaitu Mocabe yang berfokus pada produksi makanan pedas. Seiring dengan tren pasar yang berkembang, keputusan ini mencerminkan respon terhadap preferensi konsumen dan upaya untuk memperluas portofolio produk perusahaan. Terus yang kedua ada ekspansi pasar global dan penyesuaian produk. Untuk memasuki pasar internasional, Aisyah menyesuaikan produknya dengan regulasi dan selera lokal, seperti menyesuaikan tingkat kepedasan produk untuk pasar tertentu. Hal ini menunjukkan keputusan strategis dalam produksi untuk melindungi ekspor pasar global. Terus identifikasi keputusan manajerial. Yang pertama, keputusan produksi. Peremajaan mesin dan efisiensi produksi. Perusahaan melakukan peremajaan mesin dengan alokasi sekitar 14 miliar untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya per unit. Keputusan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan proses produksi. Identifikasi keputusan manajerial. Keputusan penetapan harga. PT FKS Food Sejahtera Tbk atau Aisyah menetapkan harga produknya dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama, efisiensi biaya produksi. Aisyah fokus pada efisiensi biaya produksi untuk menjaga margin keuntungan. Perusahaan melakukan peremajaan mesin dan pemeliharaan pabrik untuk menurunkan biaya produksi per unit. Langkah ini memungkinkan Aisyah untuk menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu yang kedua, ada kolaborasi dengan mitra strategis. Dalam upaya memperluas pangsa pasar, Aisyah menggandeng pelaku usaha mikro kecil dalam upaya menengah UMKM seperti restoran bakso kota, Rapitan atau BK. Melalui kolaborasi ini, Aisyah menawarkan harga istimewa untuk mengkolaborasi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperkenalkan produk kepada konsumen baru. Identifikasi keputusan manajerial. Keputusan penetapan harga. Yang ketiga ini ada pertimbangan pasar ekspor. Untuk pasar internasional, Aisyah melakukan penyesuaian harga dengan mempertimbangkan biaya logistik, regulasi lokal, dan daya beli konsumen di negara tujuan. Misalnya, produk ekspor ke Cina dan Spanyol disesuaikan dengan standar dan preferensi lokal, meskipun tetap mempertahankan kualitas dan karakteristik produk asli. Keputusan mengenai pasar. PT FKS Food menyasar konsumen Gen Z dan menjalin kolaborasi antara produk mie, Ramas, dan Game Free Fire. Aisyah menargetkan pasar Gen Z dengan melakukan kerjasama antara produk untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan
posisi Aisyah di pasar makanan ringan. Kemudian penataan ulang manajemen dan kepemimpinan. PT FKS Food Sejahtera mengalami perubahan kepemimpinan dengan mundurnya Direktur Pieno pada Desember 2023. Ini mencerminkan adanya perubahan dalam struktur dan kepemimpinan perusahaan. Untuk itu diperlukannya rapat umum pemegang saham atau RPS guna mengisi kekosongan jabatan dan memastikan stabilitas kepemimpinan di tengah proses penyesuaian pasca transformasi dari PT Tiga Pilar Sejahtera. Lalu selanjutnya ada analisis permintaan dan penawaran. Analisis permintaan, segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen. Aisyah mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap berbagai kategori produk. Sebagai contoh, produk seperti superior dry dough dan superior rice vermicelli difokuskan pada pedagang makanan olahan, sementara produk seperti tanam jagung dan ayam dua telur ditujukan untuk konsumen rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori permintaan dalam mikroekonomi, di mana perusahaan menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan dan preferensi pasar yang berbeda. Lalu ada juga inovasi produk berdasarkan tren pasar. Menanggapi tren pasar yang berkembang, Aisyah memperkenalkan varian rasa baru pada produk makanan ringan seperti rasa pedas untuk menarik minat konsumen yang menyukai cita rasa tersebut. Langkah ini menunjukkan pemahaman perusahaan terhadap elastisitas permintaan, di mana perubahan dalam preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk tersebut. Seperti halnya dan kinerja keuangan. Pendapatan, perusahaan perlu menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Lalu keuntungan, perusahaan perlu menunjukkan laba bersih positif dan peningkatan laba. Lalu ada juga margin keuntungan, perusahaan perlu menunjukkan margin laba yang sehat dan stabil. Dan yang terakhir ada rasio utang, perusahaan perlu menjaga rasio utang yang wajar agar tidak membebani kinerja keuangan. Lalu beralih ke analisis penawaran, analisa penawaran pesaing. Analisis penawaran pesaing PT FKS Food Sejahtera atau Aisyah melibatkan identifikasi dan evaluasi produk, strategi dan kekuatan pesaing utama dalam industri makanan dan minuman. Pesaing Aisyah termasuk perusahaan besar seperti Indofood, RIS, dan berbagai pemain lokal lainnya yang menawarkan produk makanan serupa seperti mie instan, kerupuk, dan makanan ringan. Ada yang pertama namanya produk penawaran Aisyah. Aisyah memproduksi berbagai produk makanan termasuk mie instan, makanan ringan, makanan dasar, dan makanan konsumsi. Adapun produk daripada pesaing menawarkan produk serupa dengan fokus pada mie instan dan makanan ringan. Misalnya memiliki merek populer seperti Indomie, mie sedap, dan juga RIS menawarkan berbagai produk makanan ringan dan kerupuk. Lalu pembahasan yang kedua ada strategi sendiri, yaitu menggunakan berbagai strategi pemasaran dan distribusi untuk menjangkau konsumen, termasuk promosi, iklan, dan kerjasama dengan retail. Strategi pesaing juga menggunakan strategi pemasaran yang agresif dengan fokus pada branding, promosi, dan penetapan harga yang kompetitif. Indofood misalnya memiliki kampanye iklan yang kuat dan jangkauan distribusi yang luas. Lalu selanjutnya di poin ketiga ada perkuatan pesaing. Indofood memiliki merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, dan pengalaman yang signifikan di industri mie instan. Sedangkan RIS memiliki berbagai produk makanan ringan yang populer dan jaringan distribusi yang luas. Lalu di poin keempat ada analisis lebih lanjut. Untuk analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing serta analisis pasar untuk menentukan posisi Aisyah di pasar ini termasuk
analisis tren pasar, preferensi konsumen, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja AISA dan pesaingnya. Lalu masuk ke materi selanjutnya, adanya analisa biaya produksi itu terbagi menjadi 3, yakni biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal. Penentuan biaya tetap di FKS Food Sejahtera Tbk akan melibatkan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, identifikasi biaya. PT FKS Food Sejahtera Tbk akan mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan operasi perusahaan, baik di pabrik maupun di kantor. Lalu yang kedua, klasifikasi biaya. Biaya-biaya tersebut akan diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga, pencatatan dan pengumpulan data. Biaya-biaya tetap akan dicatat dan dikumpulkan datanya secara teratur untuk memantau dan mengontrol pengeluaran. Dan yang keempat, ada analisis biaya. PT FKS Sejahtera Tbk akan menganalisis biaya tetap untuk mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi. Lalu masuk ke biaya variabel. Biaya bahan baku utama. Bahan baku utama seperti tepung, mie, bihun, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat produk-produk mereka merupakan komponen utama biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi seperti pengoperasian mesin dan pengemasan produk juga merupakan bagian dari biaya variabel. Dan terakhir, biaya kemasan. Bahan-bahan untuk kemasan produk seperti kantong plastik, bungkus karton, dan label juga termasuk dalam biaya variabel karena jumlahnya akan berubah sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi. Terakhir, biaya marginal. PT FKS Sejahtera memiliki biaya marginal seperti perusahaan lain di industri makanan dan minuman. Biaya marginal adalah perubahan biaya total yang terjadi akibat perusahaan jumlah produksi satu unit produk. Informasi spesifik tentang biaya marginal FKS Sejahtera tidak tersedia secara publik. PT FKS Sejahtera Tbk memang memiliki beban penjualan dan distribusi yang signifikan. Ini tercerminkan dalam laporan keuangan mereka dengan beban penjualan dan distribusi tercatat sebesar 179,095 dan 143.100 dalam periode tertentu. FKS Food Sejahtera beban ini mencakup berbagai biaya yang terkait dengan proses distribusi dan promosi produk mereka seperti biaya transportasi, biaya gudang, biaya iklan, dan biaya tenaga penjualan. Selanjutnya ada analisa elastisitas harga. Elastisitas harga permintaan mengukur sejauh mana permintaan terhadap suatu produk berubah jika harga produk tersebut berubah. Harga dapat dihitung dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta atau persentase perubahan harga. HP adalah perubahan harga yang kecil akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta yang besar. Contoh, jika harga produk naik 10%, jumlah yang dibeli turun 15%. Harga saat itu elastis. Nah, perubahan harga yang sama akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta yang sama. Contohnya, bihun garing dan mie garing mungkin memiliki HP yang relatif rendah elastis karena merupakan produk makanan pokok dan pengganti yang tidak banyak, sehingga konsumen mungkin kurang sensitif terhadap perubahan harga. Produk-produk khusus misalnya bihun atau mie dengan rasa unik atau bahan tambahan mungkin memiliki HP yang lebih elastis karena konsumen mungkin lebih sensitif terhadap perubahan harga jika ada penggantian tersebut. Analisa struktur pasar. Yang pertama, jenis struktur pasar oligopoli. Industri makanan seringkali memiliki struktur pasar oligopoli, di mana beberapa pemain
peluang dan tantangan. Peluang pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan yang lebih besar akan meningkatkan permintaan makanan. Perubahan gaya hidup dan tren makanan yang terus berkembang membuka peluang untuk inovasi produk. Integrasi vertikal dan horizontal dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Tantangannya persaingan yang ketat dengan pemain besar lainnya. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis. Perubahan selera konsumen dan tren makanan yang cepat. Fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi. Yang ketiga, analisis SWOT. Kekuatan, kualitas produk yang terjamin, distribusi yang luas, dan jangkauan pasar yang besar, reputasi merek yang kuat, inovasi produk yang terus menerus. Kelemahan, pemain besar lainnya yang memiliki pangsa pasar yang besar, tantangan dalam menghadapi perubahan selera konsumen, ketergantungan pada bahan baku yang fluktuatif. Selanjutnya, peluang pertumbuhan pasar makanan yang terus meningkat, perubahan tren makanan dan gaya hidup, peluang ekspansi pasar ke daerah baru. Dan terakhir, peringatan persaingan yang ketat, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, inflasi harga bahan baku. Selanjutnya, data relevan analisa. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan tahunan. Laporan ini berisi informasi keuangan lengkap perusahaan, termasuk neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan beban ekuitas. Laporan triwulan. Laporan ini berisi informasi keuangan perusahaan itu setiap bulan yang memberikan gambaran lebih detail tentang kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, laporan perusahaan. Laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan. Laporan ini memberikan gambaran tentang komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selanjutnya ada evaluasi keputusan dan identifikasi permasalahan. Dari keputusan yang telah diputuskan secara teori sudah cukup efisien dan efektif, tetapi ada pun tantangan yang tentunya akan dihadapi berdasarkan analisa SWOT yang ada terkait bisnis, yang identifikasi kelemahan yang ada di dalam perusahaan PT IFS Food Sejahtera, yaitu kelemahan pemain besar lainnya yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar, tantangan dalam menghadapi perubahan selera konsumen, ketergantungan pada bahan baku yang fluktuatif. Selanjutnya ada alternatif solusi dan rekomendasi. Yang pertama, menghadapi persaingan dari pemain besar. Solusinya inovasi produk, perkenalkan produk baru yang unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Inovasi dapat mencakup pengembangan produk organik atau sehat yang sedang tren. Pemasaran yang efektif, meningkatkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial dan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Strategi kemitraan, membangun kemitraan dengan distributor atau pengecer untuk meningkatkan jangkauan pasar. Kita bermitra dengan pengecer lokal, retail, modern, dan di pasar daerah. Menjalin kerja sama dengan perusahaan logistik atau food delivery untuk distribusi produk secara nasional, kolaborasi dengan UMKM lokal sebagai agen atau mitra distribusi untuk memperluas akses pasar di daerah. Yang ketiga, tantangan dalam menghadapi perubahan selera konsumen. Riset pasar berkala, melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami tren dan preferensi konsumen. Ini akan membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan selera. Inovasi produk, mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan dan keberlanjutan, secara produk organik atau aplikasi organik. Terakhir, ketergantungan pada bahan baku yang fluktuatif. Solusinya diversifikasi sumber bahan baku, mencari alternatif sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Ini bisa melibatkan kerjasama dengan petani lokal atau penyedia bahan baku alternatif. Kontrak jangka panjang, menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengunci harga dan memastikan pasokan yang stabil. Kesimpulannya, PT FKS Food menargetkan berbagai segmen pasar
termasuk konsumen muda dan pasar internasional, dengan produk yang disesuaikan untuk memenuhi preferensi lokal. Ini menunjukkan strategi pemasaran yang adaptif dan responsif terhadap tren pasar. Meskipun memiliki kekuatan dalam inovasi produk dan distribusi yang luas, perusahaan menghadapi tantangan dari pemain besar lain berupa selera konsumen, ketergantungan pada bahan baku yang fluktuatif, dan keterbatasan dalam inovasi teknologi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, perusahaan perlu melakukan fokus pada inovasi produk, riset pasar, diversifikasi sumber bahan baku, dan investasi dalam teknologi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dengan pertumbuhan pasar makanan yang terus meningkat dan perubahan gaya hidup konsumen, PT FKS Food Sejahtera memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan inovasi produk yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, PT FKS Food Sejahtera menunjukkan potensi yang kuat untuk berkembang di industri makanan dan minuman, asalkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Sebelum presentasi yang sekarang ingin bertanya. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya. Tadi di PPT itu kan tempatnya di bagian alternatif solusi dan rekomendasi tertulis kalau untuk menghadapi persaingan pemain besar, Kaisa menjalin kolaborasi dengan UMKM. Pertanyaan saya itu alternatif solusi dan rekomendasi yang kalian berikan itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan berkelanjutan dari UMKM yang dijalin kolaborasinya oleh Kaisa itu? Izin jawab ya. Ditunggu dulu kok. Jadi pertanyaannya kan ini untuk jangka panjang atau jangka pendek? Yang bisa dipastikan ini pasti untuk jangka panjang. Kenapa sih pada akhirnya kolaborasi UMKM itu juga sekaligus dilakukan agar bisa mendorong bisnis UMKM itu jadi lebih maju lagi, yang dimana UMKM itu pasti banyak banget pelaku bisnis UMKM dan itu juga jadi bahan marketing daripada Aisyah tersebut. Jadi sifatnya di sini simbiosis mutualisme bisa saya bilang. Jadi UMKM kedorong karena Aisyah juga termarketing karena banyaknya UMKM. Yes, jawaban singkat sih gitu sih. Jadi dampak terhadap UMKM dia jadi lebih maju. Lebih maju, jadi dia ada wadah untuk dia bisa memajukan engagement daripada UMKM tersebut. Selain itu apa ada lagi? Jadi sih jawaban singkatnya sih kalau dikaji lebih dalam sih kayaknya yang kelihatan gitu doang sih kayaknya. Tapi mungkin ya nggak tahu, mungkin dari Aisyah juga siap untuk kasih pemasukan pendanaan mungkin terhadap UMKM. Itu bisa jadi salah satu faktor juga. Jadi sudah cukup puas. Terima kasih. Ada lagi?
utamanya, sedangkan ada yang melarang-larang kayak gitu. Menurut kalian itu solusinya gimana tuh? Karena di beberapa kondisi saya juga sering kan ya lihat warung Madura gitu-gitu masih banyak kalau beli. Mungkin salah satu faktornya karena dokter itu. Nah, dari kalian solusi dari itu gimana? Sebenarnya kalau dari ini langsung jawab ya, sebenarnya kalau dari segi pribadi terkait doktrinal semacam itu kan berarti kan hanya kurang knowledge aja di sini terkait mungkin ingredients dari terdapat ciri-ciri tersebut, yang dimana apabila suatu brand yang bisa bilang brand Ciki kalau udah keluar ke pasar itu berarti udah lulus uji kompetensi yang dimana aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, yang pasti kita mungkin sedikit ngasih ide konten terkait iklan yang sedikit ada edukasinya gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih dikasih pandangan bahwasanya setiap produk atau brand itu nggak sembarangan keluar aja, karena dikeluarkan secara legalitas bukan ilegal. Jadi kalau kita mau legalitas udah legal itu berarti yang ada uji kompetensi sebelumnya yang dimana pasti bahan-bahan ingredientsnya dari yang aman-aman dalam jumlah konsumsi, jangan terlalu banyak juga ya. Mungkin juga kan kayak tiap hari makan Ciki sekarang itu juga mungkin pasti kan ada pembatasan konsumsi dari masyarakat untuk lebih ke situ sih mas. Berarti lebih ke kita misalnya ada seorang manajer lah ya, lebih ke itu mengenalkan bahwa produk kita tuh emang udah uji klinis gitu, dan salah satunya lewat ide konten gitu. Kalau boleh tahu ada yang lain nggak? Gitu. Selain ide konten mungkin. Kalau opsi lain sih lebih ke arah apa ya mas? Mungkin mbaknya ada. Saya juga ini Boleh. jadi itu mas ya, maksud saya kalau kita bicara tentang doktrin kepada anak kecil berarti kita bisa larikan pembahasan ini ke segmentasi pasar, yang dimana menurut saya pribadi saya coba saya POV saya menjadi seorang manajer dari pihak Ciki ya, yang dimana menurut saya pribadi segmentasi pasar untuk brand Ciki itu saya kira secara general, jadi ya tidak ada untuk anak kecil. Jadi yang dimana menurut saya pribadi sih 100% dari segmentasi general yang saya tentukan terhadap segmentasi pasar tersebut, kalau cuma 20% anak kecil sisanya kalau mungkin remaja dan orang dewasa, menurut saya masih worth it aja sih mas menurut saya pribadi, karena bandingannya itu enggak besar-besaran banget, kecuali mungkin ada case atau kasus yang terjadi kali itu tuh beda cerita. Terus misalkan ya masuk rumah sakit nih gara-gara makan Ciki, berarti kan something tuh itu kan baru bisa dijadikan bahan dicoba untuk diuji kompetensi kembali gitu sih mas. Kalau dari saya sih mas. Berarti jadi sebenarnya misalnya dia jadi manajer, segmentasinya tuh sebenarnya nggak hanya kecil gitu, general, tapi kalau dewasa general. Tapi boleh sekali lagi saya bantah nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya kita berbicara segmentasinya anak kecil, nah berarti oke lah 20% dari anak kecil. Tapi kalau yang membantah orang dewasa, berarti kan orang dewasa sendiri nggak mau makan. Iya. Jadi segmentasinya ke 100% general, 20% dari anak kecil. Anak kecil itu nggak makan karena bantahan dari orang tua. Nah, maksud saya masa ya orang tua membantah anak kecil jangan makan tapi orang tuanya makan sendiri? Ya mungkin ada lah yang kayak gitu, tapi menurut saya kebanyakan orang tua juga nggak makan gitu. Ya, cuman kan kalau kita bicaranya itu kan hipotesis mas, karena belum ada data yang valid terkait statement seperti itu mas. Jadi menurut saya pribadi sih, selagi belum ada tolak ukur terkait data yang memvalidasi hal itu, secara statistik sih saya rasa sih masih sah-sah aja sih, masih worth it. Terkecuali kalau misalnya memang ada datanya, misalkan 80% bahkan 90% orang tua di Indonesia melarang anaknya makan Ciki, oke. Case close berarti harus diuji kembali Solusi baru. Iya. Jadi menurut saya pribadi harus ada data yang valid dulu terkait